Anton. Kalau kita melihat situasi saat ini memang ada penundaan tarif untuk Indonesia, tapi perang dagang ini semakin kencang kita lihat antara Amerika Serikat dan China. Dan efeknya tentu akan kita rasakan juga sampai ke Indonesia. Begitu. Kalau Anda melihat apakah ini juga akan secara direct berpengaruh pada perbankan Indonesia dan juga pelemahan rupiah? Oke, mungkin kita bagi dua antara perbankan secara general dan digital banking mungkin untuk kami. Untuk perbankan tentu saja perang tarif yang akan berlaku sekarang ini akan sangat berimpact. Mungkin dari pertama kali diumumkan kita sudah melihat bahwa dari sisi pasar saham kita langsung jatuh. Kemudian dari sisi nilai tukar juga kita langsung tinggi sehingga semua bisnis, semua lending dan sebagainya yang terkait dengan US dollar akan kena impactnya. Dan kemudian juga dari sisi likuiditas kita lihat begitu banyak dana yang keluar dari Indonesia sehingga likuiditas akan menjadi sesuatu yang agak menantang di waktu-waktu ke depan. Untuk digital banking mungkin tidak banyak digital banking yang terkait langsung dengan nilai tukar. Karena kan kebanyakan dari kami transaksinya merupakan transaksi rupiah, di mana lending dan produk semuanya juga masih dalam rupiah. Tapi tentu saja dari sisi customer kami itu akan terkena impact-nya. Dari sisi industri mereka juga mungkin terkena impact-nya. Kemudian dari sisi kemampuan bayar dan sebagainya mungkin kena impact-nya juga. Jadi untuk digital banking tetap kita harus sangat hati-hati untuk memberikan loan dan juga satu hal yang mungkin yang diulang-ulang terus kita harus menjaga mengenai likuiditas, Pak. Gitu. Baik, mungkin boleh digambarkan seperti apa sih kondisi likuiditas saat ini di Krombank, baik itu rupiah ataupun falas? Oke, untuk falas seperti yang disebutkan kita masih belum ada karena belum menjadi bank devisa pada saat ini. Tetapi untuk DPK rupiah kita masih sangat kuat dan masih sangat sehat. Jadi memang dari bank kami itu kami menawarkan interest rate yang cukup tinggi, yang cukup bersaing sehingga kelangsungan kenaikan DPK maupun likuiditas kami masih sangat terjaga sih. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan ini secara tidak langsung juga pasti akan mempengaruhi seperti apa kemampuan untuk membayar kredit begitu dari customer-customer Krombank begitu. Apakah ini juga sudah terasa di saat ini? Di saat kita lihat volatilitas ini memang sudah terjadi sejak awal tahun. Ya, meskipun tidak masif, tapi kami sudah melihat beberapa tanda-tanda pelaku bisnis yang related ke ekspor itu mulai katakanlah batuk-batuk. Dalam artian ada sedikit kesulitan membayar interest rate atau pokok dan sebagainya. Atau mungkin even masuk ke restrukturisasi. Jadi meskipun tidak secara langsung, karena digital bank seperti Krom juga kami masih memiliki konvensional. Jadi kredit konvensional SME tentu saja masih ada dampaknya juga kena efeknya dari sana. Nah untuk kedepannya tentu saja pemilihan nasabah yang bisa kita acquire untuk lending kita harus lebih hati-hati lagi dan lebih selektif lagi gitu untuk ini. Baik, apakah batuk-batuk yang tadi Bapak sampaikan ini sudah tercermin dari tingkat NPL? Kebetulan dari sisi NPL kami, NPL gross kami masih tetap baik, masih sampai saat ini masih tetap baik, tidak terlalu kena impact-nya. Jadi untuk ya, karena gini, mayoritas dari lending yang kami keluarkan itu adalah untuk retail. Jadi untuk nasabah perorangan, di mana nasabah perorangan kebetulan sampai saat ini masih tidak terlalu impacted. Jadi NPL-nya masih tetap bagus sih, Pak. Baik, artinya kedepannya ini akan lebih selektif lagi dalam penyaluran kredit. Tapi jenis nasabah seperti apa yang mungkin dinilai oleh Krombank ini masih akan dalam posisi yang relatif aman? Sebenarnya nasabah, misalnya untuk yang konvensional, ya untuk konvensional kita harus melihat apakah dari sisi bisnisnya dia banyak terkait dengan ekspor, terutama misalnya ke ekspor ke Amerika dan sebagainya. Untuk yang seperti itu mungkin kita harus wait and see apa hasil negosiasi yang dilakukan oleh tim Indonesia ke Amerika. Nah untuk saat ini berarti kita semua yang lokal, produksi lokal untuk kebutuhan lokal yang masih bisa kita berikan. Dan industri-industri yang kita ini kan juga misalnya tidak terkait dengan yang corporate tentu saja, jadi masih tetap yang SME yang masih lebih kecil gitu sih. Baik, bagaimana dari segi kredit consumer? Apakah penurunan daya beli ini juga sudah mulai terasa di Krombank?
Kebetulan saat ini seasonalnya itu berbarengan dengan sehabis hari raya. Jadi seperti biasa kan lending untuk consumer sebelum hari raya itu akan meningkat cukup tinggi. Dan kebetulan pengumuman soal tarif ini diumumkannya pas di hari libur gitu ya, di hari libur, sehingga emang pada saat ini penyaluran kredit sekarang udah mulai agak sedikit sepi. Tapi apakah itu related langsung dengan efek dari pengumuman Trump atau karena seasonal, itu agak sulit dibedakan sih. Tapi kenyataannya emang agak menurun sedikit. Baik, tapi seperti apa proyeksi Krombank untuk permintaan kredit hingga akhir kuartal 2 di tengah volatilitas ini? Apakah mungkin karena seasonal juga akan menurun atau adakah perhitungan mungkin ini akan membaik di sekitar bulan depan misalnya? Ya. Kami terus terang sangat menunggu hasil dari negosiasi dan juga sikap dari yang disampaikan dari pemerintah, apa yang akan disampaikan dan sebagainya. Jika misalnya hasilnya itu akan menjadi baik, katakanlah sebenarnya Amerika itu kan sebenarnya ekspor kita ke Amerika cuma sekitar 10%-an, tidak terlalu besar sebenarnya. Dan kebijakan atau hasil negosiasi itu tidak terlalu drastis, misalnya membuka ekspor terlalu banyak, membuka impor ke Indonesia dari manapun dan sebagainya, saya rasa kita masih bisa bertahan dan ekonomi kita masih akan oke. Dan seperti yang kita lihat sekarang, mudah-mudahan gitu, nasabah-nasabah kita dan calon-calon nasabah gitu sudah lebih mementingkan investasi dan menyimpan dananya daripada misalnya berinvestasi untuk yang beresiko. Itu sih yang sebenarnya kami harapkan. Jadi kalau misalnya kebijakannya oke, hasil negosiasi oke, kemudian masyarakatnya juga sudah mulai menahan diri untuk tidak terlalu mengeluarkan uangnya secara tidak perlu, saya rasa kita tidak akan baik-baik saja sih. Baik, bagaimana dengan kebijakan moneter yang kita tunggu dalam waktu dekat ini? Apabila ternyata terjadi pemangkasan suku bunga di dalam negeri, apakah menurut Bapak ini akan secara signifikan langsung menggairahkan pasar di dalam negeri? Saya mungkin yang pertama kali kita lihat itu sebenarnya adalah larinya dana dari Indonesia ke luar negeri. Itu yang mungkin lebih urgent daripada menggerakkan industri dalam negeri. Yang pertama justru mungkin kita pikirkan mempertahankan suku bunga atau sedikit meningkatkan supaya dana dari luar yang sekarang sedang keluar tidak lebih banyak lagi keluar. Nah, untuk di dalam negeri harusnya saya rasa bukan faktor bunga saja yang sangat-sangat berperan, tapi dari sisi kebijakan lainnya. Misalnya yang seperti tadi yang mengenai kebijakan impor, kebijakan yang lain itu yang mungkin lebih harus dijaga. Dan saya rasa begitu banyaknya industri yang sebenarnya tadinya bagus dari bank saya sebelumnya dan juga industri yang sebenarnya bagus tapi karena rasa adventure untuk investasi di tempat-tempat yang kurang begitu sesuai dengan bisnisnya itu yang mungkin harus lebih ditahan. Jadi kalau dari sisi kebijakan, kalau dari saya pribadi, saya lebih prefer untuk misalnya suku bunga itu masih tetap ditahan dulu, jangan terlalu tinggi, tetapi kebijakannya yang lebih diiniin. Lalu dari BI mungkin intervensi untuk nilai tukar ya. Nilai tukar itu mau nggak mau harus diini karena makin lama makin susah kalau misalnya itu terlalu tinggi. Jadi itu sih yang lebih kami harapkan.